pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau datang, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Tuhan sudah sertai kami sepanjang minggu, dan pagi ini kami datang ke rumah Tuhan dengan membawa semua apa yang kami miliki yang Tuhan sudah berikan, dan kami mau persembahkan itu semua buat Tuhan. Hati kami, hidup kami, mari berkarya Engkau di tengah-tengah ibadah kami yang pertama ini Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, melawat setiap kami. Tuhan sertai umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, dan tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita mau bersama masuk ke ruang kudus-Nya Tuhan. Amin Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
dengan sepenuh hati. Kita mau angkat pujian ini sebagai persembahan bagi Allah kita, bagi Tuhan yang hidup dalam setiap kita. Katakan, ku menyembahmu, ku berdiri, kita mau sama katakan, ku menyembahmu Tuhan, haleluya, ku menyembahmu, kami percaya Roh-Mu lebih lagi bekerja bagi setiap kami, menggerakkan setiap kami untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Saya percaya bahwa setiap kita semangat untuk memuji Tuhan pagi ini, amin. Saya mau kasih waktu bagi Bapak Ibu untuk memberikan tos, paling sedikit 5. Katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Great is our God, haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
bersemangat memuji Tuhan, sebab Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Engkau termegah dalam hidup kami Tuhan, dan kami terkagum akan setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, sebab Engkau Raja mulia Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Dengan segenap hati kami, dengan jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Sebab Engkau Raja mulia Tuhan, Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada
menemani kami Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatir, sebab rancangan-Mu pasti digenapi dalam setiap kami. Hati kami berserah sama Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak jadi atas semuanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu. Engkau lebih lagi berkuasa untuk melawat kami. Kekuatan untukku, sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tembelah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Saudara percaya bahwa yang terbaik pasti Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Sama-sama kita mau katakan, firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan yang baru, kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihi. Katakan yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang. Amin Tuhan. Masa depan kami penuh dengan harapan bersama dengan tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Haleluya. Kami bersyukur untuk harapan kami, harapan yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan, harapan yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Horalamalama shikaralamalama kiralabalabalabalabalabalaba shikaralabalaba kiralabalabalabalaba yase. Terima kasih Tuhan.
depan ku penuh harap. Mari kita imani pujian ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Yesus kau mengasihi. Katakan yang terbaik. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus kau mengasihi. Bangkit berdiri. Katakan yang terbaik. Yang terbaik pasti akan datang. Amin. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan kepada hamba-Nya selalu menjaga tiap langkahku. Yesus kau mengasihiku. Yesus kau mengasihiku. Yesus kau mengasihiku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kalau boleh datang kepadamu Tuhan. Ini karena bukan inisiatif kami Tuhan, tapi Roh Allah yang menggerakkan hidup kami untuk datang di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dengan mulut yang sederhana, dengan perkataan yang sederhana Tuhan, supaya jemaat-Mu di tempat ini boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semuanya yang sudah melayani pagi hari ini. Silakan duduk semua. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ada yang baik, ada yang luar biasa, sama-sama luar biasa. Pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Handioko, istri saya Heni Wijaya dan anak saya Marcelina, salah ini, Marcelia Ayu Wijaya. Pelayanan saya di sini adalah kami mengembalakan di tempat ini bersama Pak Kris, dan juga saya sebagai koordinator ibadah juga, image juga, pemimpin kesan juga. Itu sekilas profil saya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan ingin dekat dengan Anda. Coba lihat kanan kirinya, lihat mukanya, katakan Tuhan ingin dekat dengan Anda. Lebih lembut lagi, lebih lembut lagi. Tepuk pundak teman kanan kirinya. Tuhan itu pengen dekat dengan Anda. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya pada pagi hari ini, saya ada sebuah cuplikan video yang kita akan lihat bersama-sama.
cuplikan dari film layar lebar, yaitu tentang bagaimana ada anak beruang yang masih kecil. Diceritakan anak beruang ini sebenarnya ditinggal mati sama mamanya, ya, karena ketimpa batu. Tapi akhirnya anak beruang ini ditemukan, yang beruang pria tadi. Jadi tadi beruang jantan tadi, dia itu papa angkatnya jadi dalam cerita film itu. Jadi ketika ketemu beruang jantan ini, si beruang kecil tadi itu diajari bagaimana bertahan hidup karena dia masih kecil. Mungkin mamanya dulu belum sempat ngajarin banyak hal. Diajarin bagaimana cari makan, diajari bagaimana bertahan, tapi tiba-tiba suatu hari mereka berpisah. Inilah kejadian tadi. Ditemukan ada seekor puma yang akan memangsa dia. Dia lari ketakutan. Sampai suatu titik dia berada sesuatu yang mengancam dirinya. Yang dia hanya lakukan adalah dia meniru gaya papa angkatnya. Dia berdiri tadi, dia teriak sekencang-kencangnya. Padahal buat puma itu gak ada ngaruh-ngaruhnya. Beruang kecil ngapain lu mau teriak-teriak. Tapi si puma itu waktu diambil gambar gitu ya, mukanya berubah. Langsung takut gitu. Tapi sebenarnya dia bukan takut sama beruang yang kecil tadi. Tapi dia melihat seekor beruang yang lebih besar di belakangnya. Dari cerita film ini tadi menggambarkan sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya punya masalah. Setuju nggak? Kita baru aja melewati masa pandemi. 3 tahun yang lalu semua negara di dunia ini mengalami hal yang sama, punya masalah yang sama. Baru saja berakhir, tiba-tiba ada lagi yang namanya masalah lagi. Terjadi perang di Ukraina. Yang menyebabkan apa? Dampaknya ada buat negara kita. Dampak ekonomi. Apalagi? Lebih spesifiknya, dalam kehidupan kita, masalah itu silih berganti Bapak Ibu. Baru aja hari ini kelar, besok udah mulai lagi masalah. Baru malam ini kita majam mata, aduh terima kasih Tuhan masalahku udah selesai. Bangun pagi, mungkin kita bisa ketemu masalah lagi. Tapi percayalah Bapak Ibu, puma tadi seperti ancaman buat kita, betul nggak? Tapi kita tahu, kita punya backing yang besar, amin. Allah itu beserta dengan kita, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan bersedia menolong dan menyertai Anda? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Bersedia dan ingin merupakan 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Misalnya ya, Jeffrey telepon saya malam-malam. Ko David, ayo aku mau ngajak makan nih misalnya. Bersedia gak Ko David? Padahal saya baru makan malam. Tapi karena saya gak enak diajak, langsung ditelepon gitu makan malam. Karena ya perasaan gak enak, saya yaudah oke, saya bersedia. Padahal saya gak lagi lapar karena baru makan malam, betul gak? Karena bersedia untuk undangan tadi, saya datang. Waktu saya datang, mungkin saya cuman cemil aja, makan makanan ringan karena udah kenyang. Tapi beda dengan halnya ingin. Kalau ingin, tanpa diundang saya udah makan duluan. Betul nggak? Nggak ada yang ngundang pun, saya cari makanan pasti. Karena saya ingin makan, setuju nggak teman-teman? Jadi, bersedia dan ingin itu hal yang berbeda. Kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan bukan saja bersedia menjalani relasi dengan kita, namun Ia ingin menjalani relasi dan tinggal dekat dengan kita. Itu kabar baiknya. Pagi hari ini kita mau belajar. Di dalam firman Tuhan ada sebuah kisah di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pasti semua kita sudah tahu cerita ini.
Bahkan mungkin kita sering dengar khotbah di gereja bagaimana penyertaan Allah dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada prinsipnya begini, orang berpikir bahwa oh ini kalau cerita ini Tuhan sendiri punya inisiatif untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir supaya apa? Menuju apa? Tanah Kanaan. Ini bicara pasti tentang wah nggak jauh-jauh mau bawa orang tuh berhidup berkelimpahan. Setuju nggak? Tapi pagi hari ini kita mau menemukan sesuatu yang baru. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan. Di Keluaran 19 ayat yang ketiga dulu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah aku katakan kepada keturunan Yakub dan kuberikan kepada orang Israel. Ayat ketiga ini Bapak Ibu bercerita tentang bagaimana bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir. Di ayat ketiga ini posisinya ada di Gunung Sinai. Dia sudah keluar. Jadi ketika ayat 3 ini dikatakan Allah lagi mau berfirman kepada Musa. Selanjutnya, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang apa? Empunya seluruh bumi. Di ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Jadi cerita ini sudah kita tahu bahwa memang Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel. Tapi dalam konteks ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua melihat lebih detail lagi. Bukan saja Allah ingin membebaskan bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan yang dikatakan bahwa itu susu madunya berlimpah. Bukan hanya itu. Tetapi kita lihat di sini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Membawa kamu kepadaku. Jadi ayat ini seolah-olah berkata Tuhan lagi berbicara kepada Musa. Aku mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah. Amin. Inilah tema yang pagi hari ini yang mau kita dengarkan. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Kata ingin mempunyai sebuah hubungan relasi. Maka pagi hari ini saya mau mengajak buat kita semua yang hadir mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ada 3 hal kenapa relasi yang akrab dengan Tuhan adalah karena pertama adalah inisiatif Tuhan. Katakan inisiatif Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Pada saat saya merasa bahwa kehidupan ini gak ada masalah, kayaknya saya gak perlu Tuhan deh. Kalau makan, minum, pakaian cukup, saya nggak perlu Tuhan. Betul nggak? Saya mau makan, tinggal saya beli. Saya mau sesuatu, tinggal saya beli. Nggak perlu saya meminta belas kasihan Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya pernah di posisi itu. Kayaknya ibadah harian. Apa itu ibadah harian? Kayaknya membosankan ya ibadah harian. Begitu-begitu aja. Betul nggak? Pada saat kita lagi hidupnya enak. Kayaknya nggak perlu deh ibadah harian. Kayaknya nggak perlu yang namanya sujud berlutut setiap hari sama Tuhan. Kayak nggak perlu. Sampai ketika saya sadar. Ternyata inilah titik terendah dalam hidup saya. Ketika saya mempunyai segala sesuatunya. Maksud saya paham Bapak Ibu? Ketika kita punya segala-galanya, kita gak ngerasain masalah dalam hidup kita, itulah titik terendah dalam hidup kita. Karena apa? Karena di situ kita jauh dari Tuhan. Harusnya berkat yang Tuhan beri kepada kita hari ini, itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh.
saya pernah mengalami titik di mana saya mengalami titik terendah. Banyak orang ketika nggak punya pekerjaan, datang sama PK, datang sama hamba Tuhan, nangis. Doakan saya ya Pak, suami saya belum punya pekerjaan. Doakan saya ya Pak, saya belum dapat pekerjaan. Keuangan saya lagi jelek. Ya, kita doakan ya. Berlutut setiap hari sama Tuhan. Nangis ngerengek setiap hari sama Tuhan. Orang yang rendah hati, doanya pasti dikabulkan, amin. Diberkati gak? Diberkati. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ketika diberkati, ketika dikasih kesempatan untuk menikmati berkat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Alasan. Aku sibuk Pak. Bro, kok udah lama gak nongol di kesan bro? Aduh, gimana ya Pak? Pulang kerjanya agak malam, capek udah. Minggu depan lagi ya. Kok gak pernah nongol di ibadah sekarang? Aduh, hari Minggu tuh harus masih kerja loh. Aduh, hari Minggu tuh hari yang kadang-kadang enak banget bangun siang gitu. Jadi kalau bangun tuh udah kesiangan, jam 12, udah telat ibadah ketiganya. Udahlah minggu depan lagi. Ketika itu, itulah nilai di mana titik terendah kita. Saya merasa ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sendiri tertegur dalam perenungan saya. Iya ya, ini saya loh. Tapi saya bersyukur, saya harus tahu tentang kebenaran ini. Karena dikatakan, bukan kita yang terlebih dahulu mendambakan relasi yang erat dengan Tuhan, namun Tuhan yang terlebih dahulu ingin agar kita dekat dengan dirinya. Ingat peristiwa di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau berada? Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari loh. Tuhan yang cari. Adam, di manakah engkau berada? Ini menunjukkan suatu inisiatif Allah untuk punya hubungan dengan manusia. Setuju nggak? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa Allah itu kerinduannya benar-benar dia mau dekat sama Tuhan. Saya sampai berpikir loh, kenapa masalah itu selalu ada dalam hidup manusia? Ini satu alasannya, mungkin karena Allah ingin dekat dengan manusia. Karena apa? Kecenderungan orang yang punya masalah pasti dekat sama Tuhan. Amin. Makanya masalahnya gak selesai. Masalahnya gak habis-habis karena Tuhan mau terus dekat sama Tuhan. Tuhan tuh mau dekat terus sama kita. Kitanya aja yang ogah dekat sama Tuhan. Kitanya aja yang malas-malasan dekat sama Tuhan. Saya jadi merasa bahwa oh iya ya, benar adanya kalau Allah itu punya inisiatif. Dikatakan di Keluaran 19 ayat 4 kali katakan, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Rajawi dan membawa kamu kepadaku. Inilah bentuk dari inisiatifnya Tuhan kepada kita. Selanjutnya yang kedua, relasi yang akrab dengan Tuhan adalah karena karya Tuhan. Katakan karya Tuhan. Di dalam Keluaran 9 ayat yang 19 ayat keempat dikatakan ada 3 kata yang aktif di sini. Kulakukan, mendukung, dan membawa. Pada perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan melakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Menurunkan apa? Tulah. Supaya Raja Mesir itu tunduk. Awalnya kan mereka gak mau bangsa Israel ini dilepaskan. Karena memang terus mau supaya mereka ada di Mesir terus. Tapi Tuhan lakukan itu supaya apa? Supaya dibebaskan. Bukan hanya melakukan, tapi mendukung. Ketika orang-orang Israel terjebak dalam kejaran tentara Mesir, apa yang terjadi? Tuhan membuka jalan dengan membelah laut. Bukan hanya itu, Tuhan mendukung lagi.
Nggak ada makanan, Tuhan kasih makanan. Pada siang hari mereka panas, Tuhan kasih apa? Tiang awan. Malam kedinginan, Tuhan kasih tiang api, betul nggak? Itu yang dilakukan, mendukung. Sampai kepada membawa. Supaya bangsa itu apa? Berkemenangan. Ini berbicara tentang apa? Tentang karya. Tentang karya Tuhan. Saya teringat tentang karya Tuhan. Tentang dosa saya. Kita semua manusia berdosa. Dosa ini punya peranan yang penting dalam dunia ini. Saya dulu punya pergaulan yang salah. Waktu SMU, saya ikut-ikutan teman yang pergaulannya yang salah. Di kantin saya ngerokok. Sesekali kadang-kadang setiap malam minggu saya diajak minum-minuman keras. Sehingga pulang-pulang tengah malam muntah, tengah jalan kayak gitu. Dan saya baru tahu itu rasanya mau mati rasanya. Belum lagi saya ditawari narkoba. Saya tahu, saya pernah masalah seperti itu. Kenapa saya katakan dosa? Dosa adalah melanggar perintah Allah. Tuhan bilang apa? Kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tapi jangan yang satu ini. Setuju nggak? Jangan yang satu ini. Tapi kita lewat garis itu. Manusia lewat garis itu. Kenapa saya katakan dosa? Tubuhmu itu milik Allah. Tubuhmu itu bait Allah. Kalau kamu kotori dengan narkotika, dengan minuman keras, dengan candu-candu yang lain, maka engkau tidak akan sempurna di hadapan Tuhan. Ini punya Tuhan. Bicara tentang dosa, bicara tentang serius. Manusia gak akan punya hubungan yang baik kalau kita masih berdosa sampai hari ini. Saya ingat peristiwa di Taman Eden. Manusia ketika jatuh dalam dosa, dia bersembunyi. Kenapa? Dia gak layak lagi. Dia bersembunyi. Banyak yang dari kita, kalau ketika melakukan dosa, kita gak pernah bisa menghampiri Allah, betul gak? Kita lari daripada Tuhan, kita bersembunyi. Karena itu, karya kayu salib, penyaliban Yesus, itulah karya yang terbesar dalam dunia ini. Sebelum saya lanjut, saya pengen teman-teman, Bapak Ibu semua, melihat satu klip lagi. Cinco, sete, 8, mais forte, 25. Chega! Solta uma mão.
Ini adalah sebuah klip di mana kita tahu bahwa ada seseorang yang harus berkorban. Buat siapa? Buat saya, buat Bapak Ibu semua. Masalah dosa yang mungkin Bapak Ibu anggap itu sepele. Yang kita anggap itu mah biasa-biasa aja. Tapi Tuhan katakan, ketika di kayu salib dikatakan, semua sudah selesai. Semua sudah selesai, dia bilang. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa mengampuni dosanya sendiri. Harus ada penebusan. Tuhan sudah menebus dosa kita supaya apa? Ingin punya relasi yang baik sama kita. Punya relasi yang baik. Dia ingin dekat sama kita. Dosa saya, yang saya katakan tadi, ketika kita melakukan itu, saya teringat ketika anak saya, anggaplah ya, berbohong kepada saya. Berbohong ya. Kita sebagai orang tua gimana rasanya? Kesel, sedih. Kenapa ya? Saya didik anak yang baik, saya gak pernah ngajarkan sesuatu yang jelek, tapi dia tetap berbohong. Karena dosa. Karena manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa ya? Begitu juga Bapa kita di surga. Dia sudah serahkan nyawanya buat kita. Tapi hari ini kita tetap masih melakukan dosa. Tapi hari ini kita tetap mendukakan Allah. Tapi Allah gak peduli. Allah gak pernah menjauh daripada kita. Ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat jam 2 pagi. Gak tahu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya gak bisa tidur. Saya diusik sampai Tuhan, cukup Tuhan, saya bilang gitu, cukup. Tapi dalam konteks ini, saya terus dibangun roh saya. Ternyata dosa ini sesuatu yang besar hubungannya sama Tuhan. Saya teringat dosa-dosa masa lalu saya. Saya teringat dosa masa, semua diingatkan semua. Tapi puji Tuhan, hari ini, ketika saya diingatkan tentang ini, saya merasa iman saya lagi kuat. Saya merasa saya lagi di kondisi posisi saya, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tahu, aku punya banyak kelemahan. Saya tahu, saya punya banyak kelemahan. Tapi Tuhan yang maha mengasihi saya, Dia terus mendorong saya untuk jangan berbuat dosa lagi. Amin. Coba dong katakan kanan kirinya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Dia ingin membuat suatu hubungan relasi yang baik. Kadang-kadang saya selalu ngomong masalah, ya karena yang saya ingat dosa-dosa saya adalah tentang minuman keras, rokok dan sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu bertanya, apa sih yang membuat dosa itu? Itu kan semua santai aja lah, nggak usah terlalu simpel, nggak usah terlalu dibuat-buat sesuatu yang besar-besar. Saya mau sampaikan Bapak Ibu. Terutama saya sering ngomong ini ke anak-anak remaja, ke anak-anak muda. Menurut kalian ngerokok itu sesuatu yang simple. Menurut kalian nge-vape itu sesuatu yang lifestyle. Sehingga kalian bangga di media sosial bisa mempertunjukkan itu. Tapi buat Tuhan, itu suatu kejijikan. Karena engkau didesain untuk apa? Memuliakan Tuhan. Amin. Setuju nggak? Yang ketiga, takut kepanjangan di sini. Relasi yang akrab dengan Tuhan adalah karena tanggapan kita terhadap anugerah Allah. Di sini dikatakan ada jika dan maka. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Katakan amin. Ini ada sebab dan akibat Bapak Ibu. Kalau seandainya saya ilustrasikan ya,
Saya dulu memadu kasih dengan mantan istri saya. Dulu kan mantan, sekarang sudah nggak mantan lagi. Dulu kita masih pacaran. Kalau saya bilang Heni, istri saya kebenaran Heni namanya. Maaf kalau ada nama Heni di sini. Istri saya namanya Heni. Heni, aku mau menikah dengan kamu. Betul ya? Terus Heni bilang, aku nggak mau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cinta bertepuk sebelah tangan. Tanggapan kita terhadap anugerah Allah. Tuhan gak mau cintanya bertepuk sebelah tangan. Amin. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Tapi kita bilang, ogah Tuhan, aku enggak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan gak ngalamin yang seperti ini. Tapi kalau kita cinta terhadap Tuhan, cinta kita akan bersatu dengan Tuhan. Amin. Terakhir Bapak Ibu, firman Tuhan jelas katakan, kalau engkau mengasihi aku, ini firman Tuhan katakan, apa? Gembalakan apa? Dombaku. Itu perintah. Jadi kalau bilang gini, saya gak tertarik dengan kata-kata I love you, satu hari bisa 10 kali, 20 kali, tapi kelakuannya gak I love you. Betul gak teman-teman, Bapak Ibu? Kita mau kalau pasangan kita bilang I love you, ada bentuknya. Ada apa? Ada buktinya, betul nggak? Itu yang kita perlu. Tuhan juga perlu itu. Saya melayani fokusnya adalah di remaja. Dulunya ogah-ogahan saya. Karena apa? Saya ngerasa saya usia yang nanti ya sebentar lagi ini memasuki usia 40 tahun. Yang saya bina itu umurnya 11 tahun. 12 tahun, 13 tahun, jauh. Ogah saya ngerasanya kayak sesuatu yang aneh buat saya. Tapi saya disadarkan, kalau engkau mengasihi aku, apa? Gembalakan domba-domba. Saya merasa inilah domba-domba yang masih imut-imut. Yang gak disembelih maksudnya. Ini adalah domba yang imut-imut yang saya percaya. Domba-domba ini akan menjadi orang-orang yang hebat di gereja ini nantinya. Amin. Saya percaya. Makanya Bapak Ibu, kalau punya domba-domba yang kecil masih remaja, didorong untuk datang ke gereja. Amin. Didorong untuk kesan. Saya percaya gini loh. Permasalahan kami adalah membina anak-anak remaja ini adalah orang tuanya belum tentu support. Masalah untuk ngantar-mengantar. Ada anak-anak yang mau sih saya ikut kesan, mau sih saya mau ikut ibadah youth, tapi nggak ada yang nganter Om, nggak ada yang jumput Om. Gimana ini Om? Ya, saya tampung dulu saya bilang. Kita semua orang tua yang punya remaja, ayo dorong anak-anak untuk apa? Mereka bertumbuh bersama-sama. Amin. Dan kita mau menanggapi firman Tuhan, menanggapi anugerah Allah dengan tidak bertepuk sebelah tangan. Mari kita bergandengan tangan, keluarga, para ayah. Kenapa saya katakan para ayah? Bawa keluargamu kepada Allah. Amin. Jangan pernah engkau meninggalkan keluargamu. Bawa mereka dalam situasi di mana engkau bisa sama-sama menyenangkan hati Tuhan di dalam mesbah keluargamu. Mari kita siapkan hati untuk memasuki dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Firman Tuhan telah disampaikan pagi hari ini. Mari kita mau menanggapi firman Tuhan. Kita mau merespon firman Tuhan. Ada karya yang luar biasa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya Allah itu mau dekat dengan kita. Pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Yang terbaik ku terima Bapa di surga, darimu. terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Rancanganmu indah bagiku,
sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ibu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus, apakah Bapak Ibu sudah dilayani semua dengan tugas perjamuan kudus? Yang belum menerima roti dan anggur boleh mengangkatkan tangannya. Baik, semua sudah dilayani semua. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu dalam hidup kita, kita bersalah dan berdosa kepada Tuhan, sekarang juga kita bisa meminta ampun. Minta darah Yesus kuduskan, layakkan kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saya kasih waktu sebentar untuk kita melakukannya. Mari kita akan mulai perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Waktu Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus seperti yang kita teruskan sampai sekarang ini. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atas roti itu. Dipecah-pecahkan roti itu dan dibagikan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi, bukankah roti yang dipecahkan ini menjadi persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya mau makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengangkat cawan dan ia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini berarti persekutuan dengan darah Yesus? Dan kita yakin bahwa darah itu yang
Kuduskan dan sucikan kita dalam segala dosa. Katakan amin. Yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat karya salibmu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap kali kami mengingat akan Engkau Tuhan, kami boleh diingatkan akan pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Dan kami mau berjanji Tuhan, kami tidak akan berbuat dosa lagi Tuhan. Dan kami tidak mau mendukakan hati Allah lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh ikut dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mataikan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Kami terima berkat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan Warta Sepekan. MDC News 2 Juli 2023. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Saya mau bertanya, apakah ada yang baru pertama kali ibadah hari ini? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, semua jemaat lama, Anda bukan orang asing di tempat ini. Kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Jika saudara ingin mengenal MDC Bandar Lampung, kami mengundang untuk dapat mampir ke ruko MDC untuk long. Ada welcome long dan tim yang akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah 2 kali sampai 3 kali ibadah dan belum tertanam dalam kesan dapat menghubungi tim ASER untuk info kesan di area mana saja. Jadwal ibadah sepekan GKPB MDC Bandar Lampung Selasa sampai dengan Sabtu tanggal 4 sampai 8 Juli ada kesan dan jam disesuaikan dengan kesan masing-masing. Selanjutnya di hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 ada ibadah IMED di ruko jam 17.30 sampai dengan selesai. Hari Minggu 9 Juli 2023 ada ibadah umum di Hotel Yuna lantai 2 Ruang Kartika, dilayani oleh Bapak Gembala kita Kris Sukatmono. Ibadah pertama 7.30, ibadah kedua 9.30 dan ibadah ketiga 11.30 sampai dengan selesai. Di hari Minggu juga ada ibadah anak Joy Kid di ruko MDC jam 9.30 sampai dengan selesai. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dana pembangunan dan misi, bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Dimohon memberikan keterangan saat mentransfer seperti persembahan untuk umum, IMED, Joy Kid, persepuluhan, pembangunan atau sebagainya. Berikut data persepuluhan dan persembahan Juni 2023. Laporan dana pembangunan gedung gereja diketuai oleh Bapak Taurus Setiawan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan melihat video Happy Heart.
bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan mau terhubung dengan baik bagi kami, dan kami pun menerima itu Tuhan. Kami mau terhubung baik dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami, segala pelanggaran kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mau meluputkan semuanya itu daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan pada pagi ini kami akan memberikan persembahan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kami ingin berikan buat Tuhan seberapa yang kami miliki. Kiranya persembahan ini dapat memperluas daerah pelayanan gereja kami di tempat ini untuk banyak orang ya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, kuliah anak-anak kami. Dan kiranya mereka bertumbuh dan mereka berkembang hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. La 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 la, aku cinta Yesus. Ja la 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 la, Yesus cinta. Ja la la la, ja la 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 la, aku cinta Yesus. Ja la 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 la, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di awal bulan Juli ini. Kami tetap bisa merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupannya kami. Saat ini kami mau berdoa buat saudara terkasih kami Bapak Toki yang saat ini sedang menerima pelayanan firman di Jakarta. Kiranya pengurapan Tuhan mengalir buat saudara terkasih kami. Apa yang beliau sampaikan di Jemaat Jakarta itu bisa menjadi berkat, dan semua firman itu bisa ditabur dengan tidak sia-sia. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang pergi berlibur bersama keluarganya. Tuhan yang memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna sehingga mereka bisa tiba kembali di Bandar Lampung dalam kondisi tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak David, yang hari ini sudah Tuhan percayakan menyampaikan firman isi hati Engkau Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan itu adalah terlebih dahulu yang Tuhan memang mau lakukan buat kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 dikatakan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Katakan amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dimanapun saudara berada, Tuhan yang bekali keberanian
memberitakan Injil, membagikan kasih Tuhan dan mengajak orang kenal Tuhan lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.